Terimalah salam kasih dan damai, namo sang yang ada budaya, namo budaya. Namo sayang budaya, namo budaya. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Budaya. Selamat datang di channel 2000 years later. Halo sahabat Dharma, welcome back to this channel. Channel yang akan membahas tentang materi-materi seputar agama Buddha. Hari ini kita akan melanjutkan ke bab 2, yaitu materi tentang hak asasi manusia dalam agama Buddha. Sebelumnya, sambutlah salam kasih dalam Dharma. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Budaya. Semoga Anda dalam sehat dan berbahagia. Kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk belajar agama Buddha, tentunya di materi yang berbeda dan juga nuansa pengetahuan yang berbeda. Membahas tentang hak asasi manusia dan juga agama Buddha. Nah, tentunya bagi kalian, hak asasi manusia itu tidak asing ya, terdengar cukup familiar di telinga kalian, karena tentunya sudah kalian pelajari ketika mulai dari SD dan juga SMP sekarang ini. Dan ini berkaitan dengan materi kewarganegaraan. Hak dasar yang kita miliki sebagai manusia itu pasti adalah hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, hak untuk memeluk agama, dan lain sebagainya. Itu merupakan hak dasar yang kita miliki ya. Nah, dalam Sutta Nipata Wasala Sutta, di sana Buddha bersabda, bukan karena kelahiran seseorang disebut sampah masyarakat atau wasala, bukan karena kelahiran seseorang disebut brahmana, hanya karena perbuatan seseorang disebut sampah masyarakat. Hanya karena perbuatan seseorang disebut sebagai seorang brahmana. Ya, kutipan tersebut memberikan kita penjelasan bahwasanya bukan karena kondisi sekarang kita sebagai orang yang kaya atau orang yang miskin dipandang di dalam satu kehidupan, tetapi bagaimana perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari, baik atau buruk, maka itu yang akan dilihat oleh banyak orang ya. Ya, di video ini kita juga akan membahas beberapa indikator materi yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam agama Buddha. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian HAM, dan yang kedua, kita akan membahas tentang susunan masyarakat Buddhis. Yang ketiga, kita akan membahas tentang tahap perkembangan agama Buddha menurut Gokage. Yang keempat, kita akan membahas tentang hukum dalam agama Buddha. Yang kelima, HAM dalam agama Buddha. Yang keenam, hubungan Pancasila Buddhis dan hak asasi manusia. Dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, tentunya saya akan sedikit mengulang tentang kasihnya bagaikan setetes embun pagi memberikan rasa sejuk. Jadi, hak asasi manusia atau yang kita kenal dengan HAM adalah seperangkat hak dasar yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kutipan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dasar-dasar hak asasi manusia tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, Declaration of Independence of USA, dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Seperti pada pasal 27 ayat 1, kemudian pasal 28, kemudian pasal 29 ayat 2, kemudian pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Kasihnya bagaikan setetes embun pagi memberikan rasa sejuk. Kita berbicara tentang susunan masyarakat Buddhis, mari kita berbicara tentang tatanan dalam kelembagaan sebuah masyarakat ya. Menurut Anguttara Nikaya 3, Sutta 100-78 di sana menjelaskan bahwa masyarakat Buddhis berdasarkan sudut pandang kelembagaan terdiri dari dua kelompok, yaitu pertama kelompok masyarakat vihara dan kelompok masyarakat perumah tangga. Masyarakat vihara yaitu terdiri dari
Biku Sangga, kemudian Bikuni, kemudian Samanera dan Samaneri. Kemudian kita bahas ke peraturan kebikuan ya. Jadi biku adalah seorang umat Buddha yang melepaskan diri dari hidup keduniawian untuk berjuang sungguh-sungguh untuk melaksanakan kehidupan suci ya. Nah, mereka mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan peraturan kebikuan atau winaya atau yang kita kenal dengan patimokkha yang berjumlah 227 peraturan. Dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu perhimpunan para biku yang mencapai tingkat kesucian atau yang kita kenal dengan Arya Sangga, dan ada masyarakat perumah tangga. Nah, kalau kita berbicara masyarakat perumah tangga, berarti masyarakat yang berada di luar wihara tadi, masyarakat wihara tadi ya. Nah, kalau di sini masyarakat perumah tangga itu ada upasaka dan upasika, kemudian ada romo pandita dan umat awam biasa seperti kita ya, yang melaksanakan 5 sila. Nah, pada waktu tertentu umat perumah tangga, baik itu pasaka, upasika, pandita, dan umat awam biasa atau garawasa seperti kita, itu melaksanakan yang namanya 8 sila ya. Itu dalam kehidupan sehari-hari, upasaka, upasika memiliki hak dan kewajiban untuk berlatih tentang 5 sila ya, atau Pancasila, yaitu sila pertama pantang untuk membunuh, yang kedua pantang untuk mencuri, yang ketiga pantang untuk berbuat asusila, yang keempat pantang untuk berkata yang tidak benar, dan yang kelima adalah pantang untuk mengkonsumsi atau meminum makanan yang dapat melemahkan kesadaran. Nah, hak-hak yang terkandung dalam Pancasila Buddhis berusaha dilaksanakan untuk pengendalian diri. Saya mengambil sebuah kutipan dalam Dhammapada 246 dan 247 yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa membunuh makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, merusak kesetiaan istri orang lain, suka berbicara yang tidak benar, atau meminum minuman yang memabukkan, maka dia di dunia ini adalah orang yang seakan-akan menggali kubur bagi dirinya sendiri. Pada hari-hari Uposatha, umat Buddha dianjurkan untuk melaksanakan 8 sila atau dasa sila ya. Nah, biasanya dengan berdiam di vihara selama hari tersebut. Uposatha berarti masuk untuk berdiam di vihara. Hari Uposatha terjadi pada tanggal 1, kemudian tanggal 8, 15 dan 23 penanggalan bulan. Selama di vihara, itu tadi tentang pembahasan susunan masyarakat Buddhis yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu masyarakat wihara dan masyarakat perumah tangga ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang perkembangan masyarakat Buddhis atau masyarakat Buddha menurut Gokhale. Kasihnya bagaikan setetes embun pagi, memberikan rasa sejuk. Gokhale ini adalah ilmuwan yang membahas tentang kemajuan dan juga pergerakan dalam sebuah skala besar dari agama Buddha, tepatnya di India ya. Nah, menurut beliau bahwa tahapan-tahapan dalam agama Buddha ini secara bertahap dan berbeda dengan tahapan dari agama lainnya ya. Yang kita kenal di India itu ada namanya Brahmana dan juga pertapa lainnya. Tetapi agama Buddha sendiri itu berbeda dengan ajaran-ajaran yang lainnya. Seperti misalkan kalau kalian mengetahui di sana ada Brahmana yang menganut tentang Weda
Nah, kalau kita agama Buddha berbeda ya, bukan ajaran berdasarkan pada Weda, tetapi berdasarkan pada kebenaran sejati, yaitu yang tertuang dalam Tripitaka. Nah, menurut Bekali ada 3 tahapan perkembangan masyarakat Buddhis. Jadi tahap yang pertama adalah tahap isolasi. Tahap isolasi yaitu seseorang mengasingkan diri untuk meninggalkan kehidupan berumah tangga dan melatih diri dalam menuju pembebasan. Nah, dalam Anguttara Nikaya bab yang kedua, sutta yang ke-208 dan juga Majjhima Nikaya bab yang pertama, sutta ke-344. Nah, Sang Buddha mengatakan bahwa selagi kehidupan berumah tangga merupakan tekanan, kehidupan pertapa bagikan menghirup udara yang segar dan bebas. Ya, jadi pada tahap pertama ini adalah tahap di mana seseorang itu mengasingkan diri dan menjalani kehidupan pertapaan seperti yang dilaksanakan oleh Pertapa Gautama ya. Jadi beliau meninggalkan istana segala kemewahan demi mencari yang namanya obat dari kehidupan. Itu akhirnya beliau menemukan yang namanya pencerahan sejati atau pengetahuan sempurna ya. Tak berumah tangga pada dasarnya saling bergantung satu sama lain. Bersama-sama mencapai pemahaman Dharma yang sejati, keadaan batin yang tentram, damai, dan bahagia yang diharapkan. Tahap kedua ini adalah tahap di mana adanya hubungan sosial atau interaksi ya, antara masing-masing umat berumah tangga untuk mencapai suatu pembebasan atau cita-cita akhir. Nah, di sini kalau kita perhatikan, Buddha menhabiskan biku ya. Kemudian biku tersebut menhabiskan lagi biku yang lainnya sehingga adanya komunitas sebuah sangga. Nah, akhirnya sebuah sangga ini adanya hubungan timbal balik dengan masyarakat berumah tangga ya. Jadi kalau biku dan bikuni atau sangga tadi melaksanakan yang namanya winaya ya atau peraturan patimokkha, nah kita sebagai umat awam sebagai kewajiban kita, hak dan kewajiban kita tentunya kita memiliki kewajiban untuk berdana kepada biku tadi karena sudah melaksanakan yang namanya wasa dan juga melaksanakan dharma dan winaya ya. Tentunya kalau tidak ada biku maka tidak ada yang akan mengajarkan dharma kepada kita semua. Makanya sebagai timbal baliknya kita sebagai umat awam memberikan dana kepada mereka ini. Nah, pada tahap ketiga ini agama Buddha sebagai suatu dasar yang kuat ya, atau kekuatan spiritual dan sosial yang kuat karena menekankan pada kebebasan sejati dan juga etika, aturan dan moral serta tingkah laku sosial ya. Jadi di sini Buddha mengajarkan kepada kita tentang Pancasila Buddhis, kemudian mengajarkan kita dhamma yang lainnya yang tentunya untuk guna demi meningkatkan diri kita agar mencapai suatu cita-cita yaitu kebebasan sejati atau nibbana. Makanya kalau kita ibaratkan seperti sebuah teratai yang muncul ya, sebuah teratai yang muncul dari kubangan lumpur. Seperti itulah agama Buddha yang muncul dan berkembang, tumbuh dengan sendirinya dan tujuannya adalah untuk mencapai pembebasan sejati yaitu nibbana ya. Di sana juga Buddha melarang adanya suatu kasta ya. Tetapi berbeda dengan keadaan seorang biku dan kita umat awam, para biku melaksanakan winaya yang jumlahnya lebih banyak dan kita hanya melaksanakan 5-10 sila. Jadi sebagai umat awam kewajiban kita tentu dalam menghormati mereka karena mereka sebagai panutan kita dan juga sebagai guru kita ya. Itu tadi pembahasan perkembangan agama Buddha menurut Profesor Gokhale ya. Nah, sedangkan pembahasan berikutnya adalah kasih
Hukum adalah peraturan atau ketentuan yang tertulis maupun tidak tertulis. Jadi hukum ini sifatnya ada yang tertulis dalam Undang-Undang 1945 dan juga ada yang tidak tertulis seperti hukum adat misalkan ya. Dalam agama Buddha, hukum berkaitan erat dengan hukum perbuatan atau karma ya. Dan hukum ketergantungan atau paticca samuppada. Hukum itu menerangkan sebab akibat yang menyebabkan penderitaan manusia dan juga lenyapnya sebuah penderitaan. Agama Buddha berpandangan bahwa hukum merupakan rumusan yang dibuat manusia hanya berupa kebenaran sekunder. Namun jika hukum direlasi prinsip-prinsip Dhamma, maka akan menjadi kebenaran yang sesungguhnya. Sebaliknya, jika tidak demikian, maka akan menciptakan ketegangan di masyarakat. Agama Buddha memandang bahwa hukum bukan hanya mencakup kebenaran hukum alam, tetapi juga mampu mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas diri. Para biku melaksanakan peraturan, hukum dan rumusan hak yang ditetapkan secara seksama agar mereka memiliki kesempatan penuh untuk mencapai kondisi batin yang lebih baik. Bante Dhammasubho Mahathera menjelaskan bahwa barang siapa bekerja sesuai hukum, maka akan berada di tempat yang pasti dan aman. Barang siapa bekerja menyimpang dari hukum, maka akan menjadi korban keadaan. Terdapat 3 jenis hukum, yaitu hukum hadap, hukum negara, dan hukum dharma atau hukum alam atau hukum kebenaran ya. Oke, itu tadi pembahasan mengenai hukum dalam agama Buddha. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang hak asasi manusia dalam agama Buddha. Kasihnya bagaikan setetes embun pagi, memberikan rasa sejuk. Menurut agama Buddha, semua manusia adalah sama, bahwa mereka semua tunduk pada hukum alam yang sama. Semua tergantung dari kelahiran, usia tua, dan kematian. Hukum karma adalah mengikat semua orang. Semua orang menuai apa yang ia menabur, dan dunia terus terjadi setelah kegiatan karma dikontribusikan oleh semua orang. Sehingga dalam pandangan agama Buddha, hak asasi manusia didefinisikan hak yang mendasar dan dimiliki dalam diri seseorang tanpa pengecualian sesuai dengan karmanya masing-masing. Hak asasi manusia menyangkut hubungan antara manusia maupun lingkungan sekitarnya. Jika lingkungan dirusak, maka akan membahayakan manusia. Nasihat Buddha dalam Culasila Digha Nikaya bahwa agar manusia tidak merusak tanaman dan lingkungan sekitar, ini adalah bukti kepedulian agama Buddha terhadap lingkungan dan bentuk kehidupan makhluk sekecil apapun. Agar persoalan HAM dapat didudukan pada proporsi yang sebenarnya, maka manusia memiliki kebebasan dalam dirinya, yaitu bebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Dengan demikian, maka penegakan hak asasi manusia tidak dipengaruhi unsur kebencian, Oke, kemudian kita lanjutkan dengan hubungan Pancasila Buddhis dan hak asasi manusia. Kasihnya bagaikan setetes embun pagi, memberikan rasa sejuk. Kalian bisa perhatikan di tabel ini ya, tentang hak asasi manusia. Oke, di situ menjelaskan tentang berhubungan erat dengan melindungi hak untuk hidup ya.
artinya menjaga kehidupan lain. Sedangkan di sila yang kedua yaitu menghindari yang namanya pencurian ya. Oke, jadi kalau sila kedua ini berhubungan erat dengan melindungi hak untuk harta miliknya, yaitu adalah sila kedua. Kemudian sila yang ketiga yaitu adalah menghindari berbuat asusila. Nah, jadi kaitannya dengan hak asasi menghindari barang atau minuman yang memabukkan. Kaitannya dengan hak asasi manusia adalah melindungi untuk hidup tenang dan damai. Artinya kalau tidak ada yang namanya sifat mabuk atau mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan, maka kita akan hidup harmonis dan hidup sehat ya, selaras dengan alam. Jadi antara badan jasmani dan batin kita adanya suatu harmoni dan damai, akhirnya memunculkan yang namanya kebahagiaan. Ya, itu adalah hubungan dari Pancasila Buddhis dan juga hak asasi manusia. Ya, kemudian selain berbicara tentang Pancasila Buddhis yang kita miliki atau yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, juga terdapat sutta yaitu tentang Sigalo Wada Sutta. Ya, jadi sutta ini yang membahas tentang hak dan kewajiban yang kita miliki sebagai umat yang bernegara dan umat yang beragama ya. Nah, di sana Sang Buddha mengajarkan hak dan kewajiban terhadap pihak lain dengan baik sehingga seseorang terlindung dalam masyarakat ya. Lebih rinci Sang Buddha mengajarkan hak dan kewajiban timbal. Yang pertama adalah hak dan kewajiban antara seorang ibu atau ayah terhadap anak, dan yang kedua adalah siswa dengan gurunya, dan yang ketiga adalah suami dengan istri, yang keempat adalah keluarga dengan sahabat, yang kelima adalah para suci atau pemimpin agama dengan pengikutnya, dan yang terakhir adalah majikan dengan pelayannya. Itulah tadi sutta, itu Sigalo Wada Sutta yang membahas tentang hak dan kewajiban. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya yaitu tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia ya. Kasihnya bagaikan setetes embun pagi memberikan rasa Nah, di sini ada 3 prinsip yang dimiliki oleh manusia. Jadi pertama adalah prinsip persamaan ya, yaitu bentuk pengakuan yang bersifat bersama-sama melihat orang lain sederajat secara kemanusiaan. Jadi kita semua ini sama ya. Tidak ada yang namanya perbedaan di antara masing-masing kita, baik itu laki-laki maupun perempuan, semuanya adalah sama, memiliki hak dan kewajiban. Kemudian prinsip yang kedua itu adalah prinsip kebebasan, yaitu bahwa seseorang dapat berbuat dan bertindak sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya, namun tindakan tersebut dibatasi dengan hak-hak orang lain. Misalkan di sini adalah saya memiliki hak untuk memeluk agama saya, dan orang lain juga memiliki hak untuk memeluk agamanya. Jadi saya menghargai bahwa dia memeluk agama tersebut, dan dia juga akan menghargai bahwa saya memeluk agama Buddha. Ya, seperti itulah hak prinsip dari kebebasan. Prinsip yang ketiga yaitu adalah prinsip keadilan. Nah, yaitu merupakan prinsip dasar dan pilar utama universal dari hak asasi manusia ya. Inti dari prinsip keadilan menurut hak asasi manusia adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu. Jadi antara hak yang kita miliki dengan hak kewajiban yang kita punya juga harus adanya keseimbangan. Misalkan seperti contohnya kita tinggal di Indonesia dan kewajiban kita adalah tentunya menjaga bangsa kita ini agar menjadi sejahtera. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang moralitas oleh Buddha ya. kasihnya bagaikan setetes embun pagi memberikan rasa Jadi
Moralitas umat Sang Buddha adalah menahan diri dari kejahatan yang diimbangi dengan kebaikan. Ya, tentunya kita sebagai umat Buddha adalah melaksanakan 5 sila ya. 5 sila ini adalah untuk menahan kita melaksanakan satu tindakan kejahatan dan juga mengimbangi dengan sebuah kebaikan. Nanti kita akan tentunya kalian sudah bahas ya di Pancasila Buddhis dan Pancadhamma. Moralitas yang ditemukan dalam prinsip itu dapat dirangkum dalam 3 prinsip ajaran Sang Buddha, yaitu menghindarilah kejahatan, berbuatlah kebajikan, sucikanlah pikiran. Inilah ajaran yang diajarkan oleh para Buddha. Itu Dhammapada. Kemudian Buddha juga bersabda dalam Anguttara Nikaya bagian kedua Sutta ke-121, yaitu setiap diri manusia timbul rasa takut, merasa bersalah, takut disalahkan oleh orang lain, takut terhadap hukum, dan juga takut menghadapi akibat-akibat yang tidak dikehendakinya. Dalam Anguttara Nikaya bagian 1 ke Sutta 51, Buddha juga menjelaskan tentang lokapala dhamma ya. Jadi di sana perasaan malu berbuat jahat atau iri dan takut akibat perbuatan jahat atau otapa merupakan 2 dharma sebagai pelindung dunia ini ya. Kemudian juga Buddha menjelaskan dalam Kuttadatta Sutta ya, bentuk pengorbanan sosial demi kesejahteraan banyak orang. Ia menukar kurban bagi para dewa menjadi kurban rakyat kecil yang membutuhkan pertolongan. Nah, di sini maksudnya adalah apabila kita memiliki sebuah kelebihan harta dan juga memiliki materi yang berlebih, kita boleh membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tentunya seperti gelandangan para miskin yang ada di jalan, ada yang mereka yang mengalami kesusahan, mereka yang terkena bencana, kita dapat memberikan bantuan kepada mereka agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Ya, itulah beberapa pembahasan materi-materi tentang hak asasi manusia dan agama Buddha. Tentunya dari materi ini saya harapkan kalian dapat memahami dan juga menyimak dengan baik, yang nantinya bahwa materi ini memberikan kalian gambaran kepada kalian bahwa saya sebagai umat Buddha dan juga sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang harus saya lakukan. Oke, demikian tadi materi pendidikan agama Buddha yang sifatnya secara umum dan ringkas, dan untuk lebih jelasnya tentunya kalian akan baca kembali di buku pendidikan agama Buddha kelas 9 ya, semester pertama tentang hak asasi manusia dalam agama Buddha. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Jangan lupa subscribe video ini agar menjadi channel yang baik, dan semoga Anda semua berbahagia dalam kondisi sehat. Jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi vitamin dan menggunakan masker, dan jangan lupa untuk selalu berolahraga, menjaga kesehatan kita agar dapat terhindar dari segala macam penyakit. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis, dan semakin banyak subscribe maka saya akan membuat video yang menjadi lebih baik ya. Oke, terima kasih semuanya atas perhatian dan juga kerjasamanya. Sambutlah salam kasih dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.